Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin pesat dapat memberikan alternatif bagi pendidik untuk menggunakan berbagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu Basic Education and Technology, khususnya untuk membantu siswa memahami konsep abstrak dalam fisika. Jadi, media simulasi PET ini adalah media efektif yang digunakan untuk membantu pendidik dan siswa dalam mempelajari konsep-konsep fisika. Kemudian, media simulasi PET ini sangat baik digabungkan dengan model pembelajaran inquiry atau pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media simulasi ini. Kelebihannya yaitu pertama, menyajikan informasi mengenai proses atau konsep fisika yang cukup kompleks. Yang kedua, bersifat mandiri, karena memberi kemudahan dan kelengkapan isi, sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar fisika. Kekurangannya yaitu, pertama, keberhasilan suatu proses pembelajaran bergantung pada kemandirian siswa. Jika siswa tidak mandiri, maka kegiatan simulasi ini akan sulit untuk berhasil. Dan yang kedua yaitu harus menggunakan laptop atau komputer, tidak bisa menggunakan handphone. Kemudian cara menyusun rangkaian pada aplikasi PET. Yang pertama yaitu buka aplikasi PET pada link berikut ini. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian pilih lab. Maka akan muncul tampilan lembar kerja sebagai berikut ini. Yang ini adalah kabel, yang ini baterai, ini lampu, ini resistor, dan ini saklarnya. Lalu langkah selanjutnya, tarik baterai pada bagian lembar kerja ini. Kemudian bentuk rangkaian sehingga menjadi rangkaian yang seperti ini. Untuk langkah yang ketujuh yaitu hubungkan saklar yang di sini, lalu centang bagian tampilan arus yang ini, dan pilih elektron atau konvensional. Label dan nilai dapat ditampilkan dengan mencentang label dan nilainya yang di sini. Kemudian untuk menentukan tegangan listrik yang ditentukan dapat dilakukan dengan cara menarik voltmeter dan memasangkan secara paralel pada rangkaian. Jadi kita tarik yang voltmeter ini, sini, yang hitam dipasangkan sini, yang merah yang dipasangkan sini, sesuai yang diminta. Kemudian untuk menghitung kuat arusnya, dapat dilakukan dengan menarik ampermeter dan memasangkannya secara seri dalam rangkaian. Ini ampermeter tarik ke sini, atau bisa juga menggunakan yang ini. Tarik di sini. Nah, untuk memutus hambatannya, klik bagian lingkaran sambungan, lalu klik gunting. Jadi klik lingkaran yang di sini, lalu klik yang gunting ini. Nah, maka hasilnya lampunya tidak menyala karena di sini adalah rangkaian seri. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus ya presentasinya. Cuma di sini Ibu mau bertanya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai voltmeter, kalau misalnya kabelnya itu kebalik, gimana? Hasilnya min itu. Hasilnya minus. Jadi kalau misalnya kebalik itu hasilnya minus. Jadi harus dibalik lagi. Itu tuh berlaku juga untuk voltmeter yang asli. Maksudnya yang kita misalnya di lab, kita pakai voltmeter. Habis itu kita pakai kebalik. Kalau misalnya voltmeternya itu digital, dia bakalan min. Tapi kalau misalnya voltmeternya itu analog, dia bakalan mundur ke belakang jarumnya. Lalu
pet ini bisa ya menggunakan HP, cuma kan emang agak lebih sulit. Susah. Memang agak lebih sulit. Dia bisa, cuma lebih sulit. Lebih mudah menggunakan laptop. Nah, yang lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya kepada kelompok satu? Oke, berarti udah paham semua ya tentang PET, kemudian juga tentang prosedur percobaan kita pada hari ini. PET itu nanti kalau kamu mau, kamu bisa juga pakai untuk mata pelajaran kimia, ada juga biologi. Pokoknya ada beberapa mata pelajaran yang bisa menggunakan PET juga. Bukan hanya fisika aja. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 udah siap? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Yang presentasi siapa kelompok 2? Armelia, Bu. Oh, Armelia. Armelia sendiri atau bagi-bagi? Sendiri. Sendiri. Bang, aku belum pernah. Aku kemarin tuh nginep, semalam tuh nginep rumah. Di tempat Mbak Koir. Cuma kok laptop apa? Gak bagus, bagaimana ya? Printernya itu nggak jadi aku printer. Sudah kelihatan belum share screen ya? Udah, Mel. Jadi kalian bikin PPT semua gak? Nggak bikin. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Indriani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas hasil praktikum kami tentang pembahasan tabel 1. Nama anggota kelompoknya ada Enji Evania, Anugrah Fasa, Armelia Indriani, Azen Fikri Fadilah, Ayurunisa Putri Rahmadina, dan Endra Henry Ilviro. Berikut gambar tabelnya. Yang pertama itu aliran arus listrik konvensional atau conventional current flow. Arah alirannya yaitu muatan positif yang mengalir dari kutub positif ke arah kutub negatif baterai, atau arus listrik yang mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Jadi itu arus listriknya itu mengalir dari kutub positif baterai atau beda potensial tinggi ke arah kutub negatif baterai atau beda potensial rendah. Yang kedua adalah aliran elektron atau electron flow. Arah alirannya yaitu elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif baterai, atau elektron yang mengalir dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Jadi ini gambarnya, gambar rangkaiannya. Jadi itu elektron itu mengalir dari beda potensial rendah atau kutub negatif baterai ke arah beda potensial tinggi atau kutub positif baterai. Pembahasannya berdasarkan percobaan yang dilakukan sebelumnya, arah aliran arus listrik konvensional atau conventional current flow dan arah aliran elektron atau electron flow itu berbeda. Arah aliran arus listrik konvensional mengalir dari kutub positif baterai ke arah kutub negatif baterai, atau dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Arah aliran arus konvensional atau conventional current flow ini adalah aliran arus yang menggunakan muatan, di mana arus listrik atau current sering didefinisikan sebagai aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berikut gambarnya seperti yang tadi. Kemudian, sedangkan arah aliran elektron atau electron flow pada suatu rangkaian adalah aliran elektron dari kutub negatif baterai atau katoda dan kembali lagi ke kutub positif baterai atau anoda. Jadi arah aliran elektron adalah dari arah negatif ke arah positif. Ini dari arah negatif menuju ke kutub positif baterai.
Atau bisa disebut arah alirannya yaitu dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Pada aliran elektron atau elektron flow, yang bergerak adalah partikel-partikel bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip yang digunakan oleh aliran listrik konvensional. Selesai. Oke. Lucu ya PPT-nya ya. Selesai, Bu. Iya. Oke. Sorry, mic-nya mati. Oh, tadi nggak kedengeran ya? Bukan, Ibu ngomong. Oh, Ibu. Jadi sebenarnya yang mengalir itu dalam kenyataan sebenarnya itu yang mengalir itu elektron atau apa? Elektron. Elektron. Jadi yang sebenarnya mengalir dalam rangkaian itu elektron kan ya. Cuma orang-orang dulu itu kan elektron belum ditemukan. Jadi dianggaplah yang mengalir itu adalah arus listrik positif. Cuma sebenarnya itu adalah elektron. Iya. Yang mengalir itu elektron. Oke. Untuk kelompok 2 ada tanggapan? Bu, saya dari kelompok 2 pengen nanya sama Ibu, Bu. Oh, oke. Azin, Bu. Oke. Itu kan dari tadi Ibu bilang kalau orang-orang dulu nganggap elektron itu aliran listrik positif tuh. Itu memang dari dulu baru dikenalnya dengan nama seperti itu apa memang belum ada istilah untuk elektron, Bu? Waktu itu pada zaman Benjamin Franklin menemukan adanya listrik itu, arus listrik itu dia pakai layang-layang waktu itu yang untuk menangkap listrik. Jadi waktu di zaman itu tuh ditemukan kalau sebuah arus listrik itu mengalir. Cuma elektron itu ditemukan oleh Thomson ya, Bang ya? Rutherford atau Thomson? Pokoknya yang di dalam atom itu kayak sebuah roti kismis dengan elektron itu yang kismisnya itu tuh jauh setelah Benjamin Franklin. Jadi waktu itu belum ada, waktu zaman arus listrik ditemukan itu belum ada yang namanya elektron. Jadi mereka menganggap itu arus listrik gitu aja. Jadi mereka menganggap positif. Dianalogikan kayak sungai. Jadi ya arus itu kan dari tinggi ke rendah gitu kan ya. Jadi dianalogikan kayak gitu juga arus listrik gitu. Waktu itu belum ada. Hanya dianggap sebagai arus listrik biasa gitu, belum ada nama istilahnya yang benar gitu ya, Bu ya. Ya, emang elektron itu belum ditemukan waktu itu. Oh. Udah, Bu, cukup. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Azin. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Yang presentasi kelompok 3. Yang presentasi kelompok 3 siapa? Nanti ada sekitar 3 orang, Bu. Ada 3 orang? Oke. Oke, mulai, Bu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum fisika pembahasan tabel 2 yaitu tegangan, arus, dan juga hambatan listrik. Anggota kelompok 3 ada Desta Sintia Anastasia, yang kedua Dea Leisha, ketiga Delia Putri, keempat Parisya Nadia, kelima Irham Al-Ajasaka, dan keenam Jacinda Maharani Oce Masanda.
Berikut adalah tabel 2 tentang tegangan arus dan hambatan dalam rangkaian. Bisa dilihat datanya. Di sini terdapat tegangan listrik atau F dengan F total 27 volt, FAC 19,29 volt, VBE sama dengan 7,71 volt, VCF sama dengan 7,71 volt, VDG sama dengan 3,86 volt, VGH sama dengan 3,86 volt, VDH sama dengan 7,71 volt, VAI sama dengan 27 volt. Untuk watt arus listrik atau I total sama dengan 1,93 ampere, IAC sama dengan 1,93 ampere, IBE sama dengan 0,77 ampere, ICF sama dengan 0,77 ampere, IDG sama dengan 0,39 ampere, IGH sama dengan 0,39 ampere, IDH sama dengan 0,39 ampere, IAI sama dengan 1,93 ampere. Untuk hambatan listrik atau R, terdapat R paralel yaitu 4 ohm dan R seri atau R total adalah 14 ohm. Untuk pengolahan data dan pembahasan tabel 2, tegangan arus dan hambatan dalam rangkaian. Yang pertama yaitu tegangan listrik atau beda potensial atau disimbolkan dengan V. Tegangan listrik atau kadang disebut sebagai voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensi listrik, satu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Tegangan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan I kali R, dengan F-nya yaitu tegangan listrik, I merupakan kuat arus, dan V sama dengan tegangan listrik, I sama dengan kuat arus, dan R adalah hambatan listrik dan disimbolkan dengan ohm. Berikut adalah pengolahan data tabel 2 pada tegangan listrik V diperoleh sebagai berikut. V total yaitu I total dikali R total sama dengan 1,93 dikali 14 yaitu 27,02 volt. VAC sama dengan IAC dikali RAC sama dengan 1,93 dikali 10 sama dengan 19,30 volt. Untuk VBE yaitu IBE dikali RBE sama dengan 0,77 dikali 10 sama dengan 7,7 volt. Untuk ICF yaitu untuk VCF sama dengan ICF dikali RCF yaitu 0,77 dikali 10 yaitu 7,7 volt. Untuk VDG yaitu IDG dikali RDG sama dengan 0,39 dikali 10 sama dengan 3,9 volt. Untuk VGH sama dengan IGH dikali RGH sama dengan 0,39 dikali 10 sama dengan 3,9 volt. Untuk VDH yaitu IDH dikali IDG dikali GH. VDH sama dengan IDH dikali RDG plus RGH. VDH sama dengan 0,39 dikali 10 ditambah 10 sama dengan 0,39 dikali 20 sama dengan 7,8 volt. Untuk VAI yaitu sama dengan V total yaitu IAI dikali RAI sama dengan 1,93 dikali 14 sama dengan 27,02 volt. Pada rangkaian seri tersebut, tegangan yang mengalir di hambatan yang satu tidak sama dengan yang ada di hambatan yang lain. Tetapi, apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber atau dengan kata lain, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Pada rangkaian paralel, input masing-masing lampu berasal dari sumber tegangan yang sama. Artinya, masing-masing hambatan akan mendapatkan tegangan yang sama. Secara matematis dapat ditulis menjadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oleh karena itu, pada pengolahan data tegangan listrik pada tabel 2, terdapat nilai hambatan yang tidak sama karena hambatan tersebut berada pada rangkaian seri. Dan terdapat juga nilai hambatan yang sama karena hambatan tersebut berada pada rangkaian paralel. Nah, kenapa sih hambatan-hambatan itu tuh bisa beda-beda gitu walaupun bedanya kecil? Nah, data tabel itu, kalau di tabel itu dia diambil berdasarkan voltmeter yang tertera pada aplikasi PET. Sedangkan data yang kami peroleh secara manual, itu kami hitung berdasarkan nilai yang tertera
atau R yang tertera pada P tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan itu biasa terjadi pada suatu percobaan. Nah, persentase kesalahan itu bisa dicari dengan merumus nilai hasil pengukuran dibandingkan nilai sebenarnya. Persen kesalahan ditentukan dengan persamaan persen kesalahan sama dengan nilai eksperimen dikurang nilai yang diterima dibagi nilai yang diterima dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kuat arus listrik oleh Irham. Itu Lip, mic-nya belum hidup, Lip. Astagfirullah. Oke, arus listrik disimbolkan dengan I. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap-tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan V dibagi R dengan keterangan I yaitu kuat arus listrik, yaitu ampere, kemudian V tegangan listrik, volt, dan juga R resistor atau hambatan listrik, yaitu ohm. Maka pengolahan data tabel 2 pada kuat arus listrik diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, I total, yaitu V total dibagi R total, yaitu 27 dibagi 14, dan hasilnya ialah 1,93 ampere. Yang kedua, IAC, VAC dibagi dengan RAC, yaitu 19,29 dibagi 10, hasilnya 1,93 ampere. Yang ketiga, IBE, sama dengan VBE dibagi RBE, yaitu 7,71 dibagi 10, hasilnya ialah 0,77 ampere. Keempat, ICF, yaitu VCF dibagi RCF, sama dengan 7,71 dibagi 10, dan hasilnya ialah 0,77 ampere. Kemudian yang kelima, IDG, yaitu VDG dibagi RDG, yaitu 3,86 dibagi dengan 10, hasilnya ialah 0,39 ampere. Kemudian yang 6, IGH, yaitu VGH dibagi RGH, sama dengan 3,8 dibagi 10, yang hasilnya ialah 0,39 ampere. Kemudian yang ketujuh, IDH, sama dengan VDH dibagi dengan RDH, sama dengan VDH dibagi RDG ditambah dengan RGH, yaitu 7,71 dibagi 10 ditambah 10, hasilnya ialah 0,39 ampere. Ham. Kemudian yang 8, IAI, sama dengan VAI dibagi dengan RAI. Irham yang ada yang nomor 7 akan IDH itu sama dengan VDH per RDG tambah RGH. Kenapa di bawah itu dijumlahin? Karena dia ini Bu, apa namanya, rangkaiannya seri. Iya, betul. Lanjut. Kemudian yang ke-8, IAI, sama dengan PAI dibagi dengan RAI atau bisa disebut total. Jadi 27 dibagi dengan 14, hasilnya 1,93 ampere. Pada rangkaian seri, kuat arus I akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lainnya, melewati satu kabel, dan kabel tersebut sama. Secara matematis dapat ditulis menjadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Pada rangkaian paralel, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan, sehingga arus yang mengalir pada setiap hambatan akan berbeda-beda. Secara matematis dapat ditulis menjadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Selanjutnya akan dibahas oleh Edelia Putri. Hambatan listrik R. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V per I. Keterangannya, R itu resistor atau hambatan listrik, atau juga ohm. V sama dengan tegangan listrik atau volt. I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. Besarnya hambatan total pada rangkaian ini merupakan total penjumlahan dari masing-masing nilai resistor yang terhubung. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Besarnya hambatan total dapat dihitung dengan rumus berikut. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Wait, Edelia. Yang R1 tambah R2 tambah R3 itu R rangkaiannya berarti rangkaian
Rangkaian paralel. R1 sampai R2 sampai R3. Belum jawab Bu, rangkaian seri. Iya, seri 1000. Kalau yang super super R total ini bawah sebenarnya satu itu yang seper itu rangkaiannya apa? Itu paralel. Paralel. Ya, lanjut. Maka pengolahan data tabel 2 pada hambatan listrik diperoleh sebagai berikut. Lingkaran kuning itu bisa dihitung secara seri, yaitu RS sama dengan R4 ditambah R5, R sama dengan 10 ohm ditambah 10 ohm. RS sama dengan 20 ohm. Dan lingkaran yang merah itu bisa dihitung secara paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per RS. 1 per RP sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 20. Jadi 1 per RP sama dengan 5 per 20, RP-nya 20 per 5, jadi hasil RP-nya sama dengan 4 ohm. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Farah. Jadi setelah kita hitung menggunakan secara paralel, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti itu. Hambatan total bisa pada rangkaian di samping bisa kita hitung secara seri, di mana rumusnya adalah hambatan total sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan paralel. R total sama dengan 10 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 14 ohm. Jadi hambatan total pada rangkaian tersebut adalah 14 ohm. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Presentasi yang lumayan lengkap ya. Ada juga presentasi kesalahan gitu kan. Perbedaan antara hasil praktikum sama hasil yang sebenarnya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kamu mau masukin ke dalam laporan kamu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sekarang kamu masukin, kerja kamu jadi banyak. Itu tuh kalau misalnya kamu ngambil jurusan fisika nanti, pokoknya yang berhubungan dengan fisika, di situ baru kamu butuh banget itu. Sekarang ini kita yang hasil apa aja dulu, hasil yang dapat aja dulu. Nanti presentasi kesalahan kapan-kapan deh. Oke, bagus sekali. Sebenarnya sekalian pengolahan data itu kelompok 4 ya. Bingung Bu, soalnya kalau itu nggak dimasukin ngejelasinnya susah. Oke, nah sekarang kan karena kelompok 3 yang tabel 2 ini yang bakalan kita jadi fokuskan. Tadi dibilang pas waktu kita baca tujuan kan. So, kalau rangkaiannya seri apa yang sama? Tegangan atau arus? Arusnya sama. Bu. Kalau yang sama tegangannya rangkaian apa? Paralel. Rangkaian paralel. Nah, pokoknya yang rangkaian yang sama apa di rangkaian seri atau paralel ini, itu tuh akan ada beberapa soal di PTS nanti. Walaupun bukan kata-katanya persis ini, nanti di PTS nanti ada pokoknya konsepnya ini. Oke, ada yang mau ditanggapi tentang kelompok 3? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 udah siap? Sudah siap, Bu. Oke, lanjut, Rido. Yang kelompok 4, siapa yang presentasi? Semua, Bu, dibagi-bagi. Tapi ada yang berhalangan hadir, Aryo, karena lagi ikut lomba. Siapa? Aryo, Bu. Oh, Aryo. Oke. Rido malah traveling loh, ya Allah. Maaf, Bu, lagi di perjalanan. Nggak jalan-jalan sih Rido. Kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arido Walimuda dan teman saya
Yang Jose lain? Jovanka Alvarez dari kelompok 4. M. Damar Anugrah dari kelompok 4. Siapa lagi? Dan Lulu, Bu. Oh, Lulu. Lulu. Oke deh, lanjut aja deh. Koneksinya lagi nggak bagus, Bu. Lulu lagi nggak bagus. Dan Muhammad Aryo lagi lomba, Bu. LCT. LCT sekarang? Iya, hari ini. Oke, lanjut. Yang pertama siapa? Oke, siapa yang presentasi ini? Damar. Damar pertama. Yang pertama akan disampaikan oleh Damar. Muhammad Damar Anugrah, silakan waktu dan tempat. Ayo, Damar. Ayo, kita 8.30 ganti guru loh. Baik, Bu. Pengolahan data dan pembahasan. 1. Pengolahan data dan pembahasan tabel 1. A. Aliran arus listrik konvensional merupakan Tabel muatan 2. Oke. Kok nggak di share screen gitu, Damar? Oh, sabar, Bu. Kelompok 4 bisa sekarang atau kita lanjut kelompok 5 dulu balik kelompok 4? Oh, bisa. Hah? Atau kita mau lanjut kelompok 5 dulu balik kelompok 4 nanti? Kalau misalkan PPT-nya ada, Desa yang saya screen boleh. Janganlah. Boleh, Desta. Boleh minta tolong. Oke deh. Itu Mohon maaf ya, Bu. Kirim aja dong. kita lanjut kelompok 5 dulu deh, nanti balik kelompok 4 noh. Kelompok 5 udah siap belum? Sudah, Bu. Udah, kelompok 5 aja dulu deh. Nanti Rido sama Desa lagi bertransaksi. Oke, kelompok 5 coba. Bisa, Bu. Apa? Bisa? Abis ini belajar sama siapa? Gundaria. LM, Bu.
Udah? Udah itu, Bu. Damar, silakan Damar. Baik. 1. Pengolahan data dan pembahasan tabel. A. Aliran listrik konvensional merupakan muatan positif O yang berpindah atau mengalir pada suatu pengantar dan potensial positif menuju potensial negatif. B. Aliran elektron. Banyaknya elektron yang berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif. Oleh karena itu, arah kedua arus ini selalu berlawanan. Nomor 2. Pengolahan data dan pembahasan tabel 2. A. Tengahan listrik V. Tegangan listrik adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dinyatakan dalam satuan volt. Contoh di tabel 2 menghitung volt total maka diketahui N sama dengan jumlah baterai sama dengan 3. E sama dengan V sama dengan 9 volt. Ditanya, V. Jawab. IS sama dengan N kali E. IS sama dengan N kali E. IS sama dengan 3 kali 9. IS sama dengan 27 volt. Mencari VAC. VAC sama dengan LAC kali R. VAC sama dengan 1,93 kali 10. VAC sama dengan 19,3 volt. Mencari VBE sama dengan VCF. VBE sama dengan IB kali R. VBE sama dengan 0,77 kali 10. VBE sama dengan 7,7 volt. Mencari VDG sama dengan VGH. VDG sama dengan 0,39 kali 10. VDG sama dengan 3,9 volt. Mencari VDH. VDH sama dengan 0,9 kali 20. VDH sama dengan 7,8 volt. Mencari VAI. VAI sama dengan 1,93 kali 14 sama dengan VAI sama dengan 27 volt. Selanjutnya yaitu B. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Dari contoh tabel nomor 2 yaitu menghitung I total, maka diketahui V sama dengan 27 volt dan R total sama dengan 14 O. Yang ditanya adalah I, sehingga I sama dengan V per R. Maka I sama dengan 2/1, sehingga I hasilnya 1,93 A. Mencari IAC. IAC adalah V per R sama dengan 1,3/1, sehingga hasilnya yaitu 1,93 ampere. Dan yang selanjutnya yaitu mencari IBE. IBE sama dengan ICF, sehingga IBE sama dengan V per R, yaitu 7,7/1, sehingga hasilnya adalah 0,77 ampere. Selanjutnya yaitu mencari IDG. IDG sama dengan IGH, sehingga IDG sama dengan V per R, yaitu 3,9/1, sehingga hasilnya adalah 0,39 ampere. Selanjutnya yaitu mencari IAI. IAI sama dengan 2/1, sehingga hasilnya 1,93 ampere. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jopan. Baik, untuk mencari hambatan listrik atau R. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik
misalnya resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Pada rumus mencari R yaitu V dibagi T, V per T. Contoh tabel 2 untuk menghitung R paralel, maka 1 per R sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 ditambah R5. 1 per R sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 tambah 1. 1 per R sama dengan 5 per 2. Maka RP yaitu 2. Ya, Ada R-nya itu 1 atau 10? yang mana, Bu? R2, R3, Oh, R4, R10, R5. Bu. R10, Bu. 10 kan? Iya, ya. Ini nggak kebaca di situnya. Ada 10 kan? Ada 0 ya? Nggak ada. R10. Oke, anggap itu 10 kayak. Iya. Iya. Karena kebetulan Lanjut, hasilnya Bu. benar. Ya. Maka RP yaitu 2 per 5. 2 per 2, Oke. Ayo lo. oh salah. 1 per R10 sama dengan 5 per 20. Maka RP sama dengan 2 per 5. RP sama dengan 4 ohm. Benar kan, Bu? Kemudian hitung R total dengan cara menserikan rangkaian tersebut. R total sama dengan R1 ditambah RP. R total sama dengan 10 ditambah 4. Maka R total yaitu 14 ohm. Pada tabel ketiga, Des ke tabelnya, Des. Pada situasi R1 diputus, ketika R2 diputus, semua lampu tidak menyala. Oke. Tabel 3 kita serahkan ke kelompok selanjutnya aja. Soalnya itu nggak ada hitung-hitungan ya kan? Oh iya, yaudah, Bu. Langsung dari kesimpulan. kesimpulan. Oh, kesimpulan ada nanti. Oke, berarti kelompok 4 udah ya? Ada yang mau menanggapi kelompok 4? Apabila ada yang ingin memberi pertanyaan atau sanggahan, dipersilakan. Nggak ada? Oke deh. Kita lanjut kelompok 5 aja. Terima kasih kelompok 4. Apakah cukup? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Rido. Iya, tunggu oleh-olehnya, Dok. Mana? Oke, kelompok 5. Ini kita orang yang mempresentasikan 6 orang semuanya, Bu, langsung. Gak apa-apa kan, Bu ya? Enggak apa-apa. Biar kelihatan kamu-kamunya kerja-kerja kan? Oke, coba duluan. Baik, Bu. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 5 akan menjelaskan materi listrik dinamis rangkaian seri dan paralel. Pada penjelasan kali ini, nah, Bu. Mau lihat wajahmu. Ada nggak, Bu? Oke, lanjut. Pada penjelasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pada tabel ketiga tentang pemutusan dan penyambungan hambatan yang akan dijelaskan oleh seluruh kelompok kami, yaitu ada Lutfi, Noval, Rizky, Hani, dan Relita. Pada tabel ketiga yang ada di modul praktikum akan dijelaskan pertama oleh Lutfi. Jadi ketika lampu R1 diputus, maka semua lampu R2, R3, R4, dan R5 akan mati. Oke, Lutfi, coba gimana cara mutusnya, Lutfi? Yang pakai siapa sekarang? Gilang. Enggak, Bu. Ini si Rizky. Oke, coba putusin. Oke. Jadi kalau putus gimana?
lampu R2, R3, R4, dan R5 akan mati. Oke, jadi kalau rangkaian seri salah satunya diputus, yang lainnya bakal Mati. mati. Selanjutnya, jika R2 diputus, maka R1, R3, R4, R5 akan tetap hidup karena rangkaian ini merupakan rangkaian paralel. Oke, gimana nyala lampu yang lain kalau dia diputus? Makin terang atau makin redup? Coba nyambung lagi deh. Habis itu coba putus. R1-nya redup dikit, yang lainnya agak terang. Iya, yang lainnya agak kurang. Karena I-nya nanti bakalan berubah, ya nggak? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah R3. Dapat kita lihat di sini bahwa ketika R3 diputus, maka R1 akan sedikit menjadi redup, R2, R4, R5 menjadi agak sedikit lebih terang. Dan R3 dia hanya putus, lampunya hanya mati sendiri disebabkan karena R3 ini dia menggunakan rangkaian paralel. Selanjutnya adalah R4 yang akan dibahas oleh Nadia Nanda. Dapat kita lihat ketika R4 diputus, R4 dan R5 menjadi mati, dikarenakan R4 dan R5 adalah rangkaian seri. Dan dapat kita lihat juga ketika R4 diputus, R1, R2, R3 menjadi sedikit lebih terang. Selanjutnya diteruskan oleh Relita. Saat R5 diputus, maka aliran pada rangkaian R4 juga ikut terputus. Karena R4 dengan R5 jika menyala namun tidak lebih terang saat sebelum R5 diputus. R2 dan R3 juga tetap menyala namun cahayanya lebih terang saat R5 diputus yang disebabkan karena rangkaian di R2 dan R3 menjadi bertambah karena aliran di R4 dan R5 mati. Yang bertambah itu I-nya ya. Soalnya kan kalau misalnya cabangnya 3, kan I-nya bagi 3. Tapi kalau misalnya yang di bawah diputus, ya kan cuma bagi 2 aja I-nya. Jadi dia makin terang. Oke. Ya Bu, itu dia penjelasan kelompok kami di atas. Jadi kesimpulannya, pada tabel ketiga ini adalah jika rangkaian seri pada satu lampu mati, maka semua lampu dan aliran listrik akan padam. Dan jika rangkaian paralel pada satu lampu mati, maka lampu dan aliran listrik akan tetap menyala, tidak padam Bu. Oh, oke. Demikian penjelasan kelompok kami tadi di atas. Saya akhiri, bila ada salah kata kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok 5? Oke. Bagus sekali. Kita lanjutkan ke kelompok 6. Oh, boleh nggak nih? 8.30 loh. Gak apa-apa Bu, kebetulan jam setelah ini. Bu. Mandiri Bu. Boleh. Oke. Oke, kelompok 6 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarani Gus Latifah dari perwakilan kelompok 6. Dan ada beberapa teman-teman saya juga, yakni Perkenalkan, nama saya siswa Faslu Sabila. Saya Rosi Samara Kalisa. Saya Sami Aulia Rahma. Saya Zahra Maharani.
Oke, baik. Berdasarkan dari beberapa presentasi dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain, kami dapat menyimpulkannya. Ini yang pertama, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan untuk elektron, dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub yang bermuatan positif. Lalu yang nomor 2, besar tegangan dalam handatan paralel adalah 7,71 volt berdasarkan percobaan sejumlah 5 kali, yakni untuk VBE, VCF, dan VDH adalah sama, yakni 7,71 volt, dan untuk VDG dan VGH yakni 3,86 volt, yang apabila dijumlahkan keduanya hasilnya sama, yakni 7,71 volt. Oke, kenapa sama 7,71 volt? Karena untuk VDG sama VGH itu mereka seri. Iya seri. Maksud Ibu yang VBE, VCF, VDH itu kenapa dia 7,71? Karena dia paralel. Iya, karena dia paralel, betul. Lanjut, nomor 3, besar kuat arus listrik pada hambatan paralel adalah 0,77 ampere berdasarkan percobaan sejumlah 5 kali, sama seperti yang di nomor 2. Lalu besar kuat arus listrik pada hambatan seri 1,93 ampere berdasarkan percobaan sejumlah 2 kali. Lalu yang keempat, jika salah satu hambatan pada rangkaian listrik paralel diputus, maka hambatan yang lain tetap menyala. Tetapi jika salah satu hambatan pada rangkaian listrik seri diputus, maka semua hambatan akan mati. Selanjutnya untuk nomor 5, pada gambar rangkaian listrik berikut, di mana A, B, C adalah rangkaian paralel, dan DE adalah rangkaian seri, merupakan lampu pijar yang identik. Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah D dan E. Mengapa? Karena mereka adalah seri, sehingga kuat arusnya itu lebih besar dibandingkan kuat arus pada A, B, dan C. Dan sehingga kalau misalkan si B itu diputus, A dan C akan sedikit lebih terang, tetapi tidak lebih terang dari D dan E. Selanjutnya nomor 6. Terdapat sebuah rangkaian di mana sumber dayanya adalah 30 volt yang hambatan dalamnya diabaikan, dihubungkan dengan beberapa hambatan seperti pada gambar. Yakni ada hambatan 60 ohm, 48 ohm, dan R yang belum diketahui. Jika beda potensial antara P dan Q adalah 5 volt, besar hambatan R adalah bisa dilihat sebagai berikut. Ya, untuk tegangannya 30 volt dan VP Q-nya adalah 5 volt, R1 60 volt, 60 ohm, R2 48 ohm. Lalu yang ditanya adalah hambatan pada R. Caranya, R2 dan R3 terhubung paralel sehingga hambatannya sama, yaitu VPQ. V2 sama dengan V3 atau VPQ sama dengan 5 volt. Arus pada R2, yakni I2, dengan rumus V2 dibagi R2, yakni 5 dibagi 48, sama dengan 0,104 ampere. Tegangan pada R1, yakni V1, sama dengan GGL dikurang VPQ, sama dengan 30 dikurang 5, sama dengan 25 volt. Arus pada R1, yakni dengan menggunakan cara V1 dibagi R1, yakni 25 dibagi 60, sama dengan 0,41 ampere. Lalu arus pada R3, dengan rumus I1 dikurang I2 adalah 0,41 dikurang 0,104 sama dengan 0,306 ampere. Sedangkan besar hambatan pada R adalah V3 dibagi I3 sama dengan 5 dibagi 0,306 sama dengan 16 ohm. Untuk
Yang nomor 7 bisa dijelaskan oleh Zahra. Mana aku nggak jalan? Udah. Mbak Uli baca pesan aku nah, Mbak? Titip ngobrolin gue lah. Iya, aku mau selesai. Soal mau nomor selesai. 7. Perhatikan gambar dan pernyataan di bawah ini. 1. Arus listrik pada R2 sama dengan 8/3 mA. Nomor 2. Arus listrik pada R3 sama dengan 4/3 mA. Nomor 3. Daya pada R3 sama dengan 32/3 mW. 4. Arus pada R1 sama dengan 4 mA. Pernyataan yang benar mengenai rangkaian tersebut ditunjukkan oleh nomor diketahui. R1 sama dengan 3K ohm, R2 sama dengan 3K ohm, R2 sama dengan 3K ohm, R3 sama ohm, V sama dengan 20 volt. Jadi yang R1 sampai R3 itu diubah ke SI, hambatan yaitu ohm. Iya, gue. Serius? 1K ohm sama dengan 1000 ohm, R1 sama dengan 3 kali 1000 sama dengan 3000 ohm, R2 sama dengan 3 kali 1000 sama dengan 3000 ohm, R3 sama dengan 6 kali 1000 sama dengan 6000 ohm. Lalu yang ditanya adalah arus listrik pada R2 apakah benar 8/3 mA? Pembuktiannya R2 berada pada bentuk paralel, sehingga besarnya kuot arus I2 sesuai dengan aturan paralel, yaitu I total sama dengan I1 plus I2. Kapan nggak ada makanya kok. Sesuai gambar I pada R1 sebagai I total, sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3. Untuk mengetahui apakah nilai I2 dan I3 benar, kita cari I1 terlebih dahulu dengan rumus I total sama dengan V per RT. Dicari RT-nya terlebih dahulu. Belum sih. Rangkaian paralel dihitung dahulu. Lanjut, Ses. Jadi, I2 sama dengan VRP per R2 sama dengan 8/3000 A. Sama dengan I2 sama dengan 8/3000 dikali 1000. Jadi 1000 sama 3000 itu dicoret. Jadi tinggal 8/3 mA. Jadi terbukti nomor 1. Nomor 2, apakah I pada R3 sama dengan 4/3 mA? Jadi dicari I3-nya dulu. I3 sama dengan VRP per R3 sama dengan 8/6000 A. I3 8/6000 A dikali 1000. Yap. Gini loh. Iya, Bu. Tiba-tiba ada orang yang yang ada pokoknya penilaian hari ini datang tiba-tiba, udah datang dan Ibu harus ke sana. Jadi kita persingkat aja. Oke? Ayo lanjut.
Di apa, Bu? Kita persingkat aja, ayo cepat. Ayo. Ayo lanjut. Oh, ya udah. Jadi langsung ke perhitungannya aja ya, Bu? Iya, langsung hasilnya aja lah langsung. Oh, hasilnya itu jadi 8/3 ditambah 4/3 sama dengan 12/3 disederhanakan menjadi 4 MA sesuai dengan hasil I total. Jadi pernyataan 1 dan 2 terbukti benar. Yang nomor 3, apakah daya pada R3 sama dengan 2/3? Jadi P3 sama dengan 3/3000, W kali 1000. Jadi P3 sama dengan 32/3 MW. Jadi nomor 3 juga terbukti. Dan nomor sebentar, Bu. Nomor 4 itu IT sama dengan 0,004 A kali 1000 sama dengan 4A. Itu 2 dan 1, 2, 3, dan 4 terbukti benar. Oke, betul. Nah, ada yang ingin dikomentari dari kelompok terakhir, kelompok 6? Oke. Nah, itu saja presentasi kita pada hari ini. Untuk PTS, insya Allah nanti Ibu bikin kisi-kisi atau tipsnya nanti. Kamu persiapkan diri aja. Kamu belajar baik-baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagus-bagus presentasinya, alhamdulillah, masya Allah. Yang di jalan, hati-hati di jalan. Oke deh. Kapan-kapan kalau kamu masih sama Ibu setelah PTS, kita lanjut belajar lagi. Kalau misalnya sama Bapak yang lain, Ibu mohon maaf atas segala kesalahannya gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama.